Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baiklah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun anda berada, kita lanjutkan ya pengajian kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah li Imam Ibnu Taimiyah ya, yang disyarah oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Pada kesempatan kali ini kita memasuki kitab halaman ke-29 ya. Langsung saja kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'dhami ayatin fi kitabihi haitsu yaqulu Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma ay la yukrithuhu wa la yuthqiluhu wa huwal 'aliyyul 'azim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255 ya. Walihada kana man qara'a hadhil ayata fi lailatin lam yajal 'alaihi minallahi hafizun wala yaqrabhu syaitanu hatta yusbih. Kita coba terjemahkan ya dari matannya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'dhami ayatin. Dan ini sambungan terhadap kalimat beliau yang sebelumnya ya, yaitu kalimat beliau yang sebelum halaman ini. Dan apa-apa yang dengannya Allah telah mensifatkan dirinya sendiri di dalam seagung-agungnya ayat ya, yakni pada seagung-agungnya ayat di dalam Al-Quran, yaitu di mana Allah Ta'ala berfirman ya, yaitu ayat Al-Kursi ya, yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini, yakni Allahu la ilaha illahu, Allah itu tidak ada Tuhan ya selain Dia, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidaklah rasa kantuk dan tidur itu bisa menghinggapi Allah atau menyerang Allah atau mengenai Allah ya, seperti itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Man dzal ladzi yasfa'u 'indahu illa bi idnih, siapakah orang yang bisa memberikan syafaat ya di sisi Allah kecuali dengan atas izinnya Allah, seperti itu ya. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah mengetahui apa-apa yang ada di antara tangan-tangan mereka, wa ma khalfahum, dan juga Allah mengetahui apa-apa yang ada di belakang punggung-punggung mereka ya. Kemudian wala yuhituna bi syai'in, dan tidaklah mereka itu bisa menggapai atau meliputi atau memahami, mencakupi sesuatu dari ilmunya Allah, illa bima syaa, kecuali pada apa-apa yang Allah kehendaki, seperti itu ya. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh, kursinya Allah itu seluas langit-langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, dan tidaklah memberatkan Allah ya menjaga keduanya itu langit dan bumi, tidaklah menyusahkan Allah. Di sini maksudnya adalah la yukrithuhu, tidaklah membebani Allah ya, wala yuthqiluhu, dan juga tidak memberatkan Allah menjaga keduanya itu, menjaga langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'azim, dan Allah itu maha tinggi ya, dan juga maha agung, seperti itu ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, walihada kana man qara'a hadhil ayata ya. Dan karena inilah orang yang membacakan ayat Al-Kursi tersebut fi lailatin, pada suatu malam ya, lam yazal, tidaklah hilang atasnya
lam yajal alaihi minallahi hafidun, tidaklah hilang atasnya seorang yang menjaga ya, yang menjaga dari Allah, seperti itu. Tidak hilang seseorang yang menjaga dari Allah kepada orang yang membaca tersebut. Wala yaqrabhu syaitan, dan syaitan tidak akan bisa mendekatinya ya, dan tidak bisa mendekati orang yang membaca ayat Al-Kursi tersebut. Hatta yusbih ya, hatta yusbiha, sampai orang tersebut memasuki waktu subuh, seperti itu ya terjemahannya dari matan Al-Aqidatul Wasithiyah di halaman ini. Kemudian kita baca syarahnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Asyarhu, qala Syekh Shalih Al-Fauzan, wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'dhami ayatin fi kitabih, dan apa-apa yang dengannya Allah sifatkan dirinya sendiri ya di dalam seagung-agungnya ayat di dalam kitabnya. Maksudnya di sini adalah yakni wa dakhala fil jumlati sabiqah, dan masuk kepada kalimat yang sebelumnya ya, yang setelah lewat, apa ma wasafallahu bihi nafsahu al-karimata ya, apa-apa yang Allah sifatkan dengan itu dirinya sendiri yang mulia ya, kepada dirinya sendiri yang mulia. Jadi apa yang Allah sifatkan di ayat Al-Kursi ini masuk ke kalimat yang sudah lewat ya, yang sebelumnya, yakni kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berbunyi laqad yang berbunyi wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa sama bihi nafsahu bainan nafyi wal itsbat ya, yang berbunyi itu. Jadi ini adalah bagian yang kedua setelah sebelumnya Quran surat Al-Ikhlas juga, Quran surat Al-Ikhlas ya masuk ke dalam kalimat tersebut. Sekarang Quran surat ayat Al-Kursi ya yang masuk juga ke dalam kalimat Syekhul Islam tersebut. Kemudian fi a'dhami ayatin, pada sebesar-besarnya ayat Al-Quran ya, seperti itu, pada seagung-agungnya ayat Al-Quran. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wal ayatu fi lughati, dan ayat secara bahasa maknanya adalah al-alamatu ya, yaitu tanda. Wal muradu biha huna, dan yang dimaksudkan dengan ayat di sini ya adalah ta'ifatum min kalimatil qur'ani mutamayyajatun an ghairiha bi fasilatin ya. Maksud di sini yang dimaksud adalah kumpulan dari kata-kata Al-Qur'an mutamayyajatun, yang bisa terbedakan dari yang selain kumpulannya tersebut, bi fasilatin, dengan sebuah pemisah ya. Seperti itu. Kalau kita lihat di Al-Qur'an, kita akan bisa melihat tanda ini ya sebagai pemisah antara ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang seterusnya ya, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wa tusamma hadhil ayatu allati awradaha huna ayat Al-Kursi ya, dan dinamakan ayat yang di atas tersebut ya, yang Syekhul Islam membawanya di sini adalah dinamakan ayat Al-Kursi, ayat Al-Kursi ya. Lidzikril kursi fiha, karena ada penyebutan Al-Kursi di dalamnya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wa dalilu ala annaha a'zamu ayatin fil Qur'ani ma thabata fil hadithi sahihi alladhi rawahu Muslimun ya. Dan tanda atau bukti atas bahwasanya yang seagung-agungnya ayat di dalam Al-Quran itu adalah ayat Al-Kursi tersebut, bukti tersebut adalah apa-apa yang telah datang ya di dalam hadis yang sahih alladzi, yang Imam Muslim telah meriwayatkan hadis tersebut, an Ubay ibn Ka'ab ya, dari sahabat Nabi Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'alahu, itu beliau bertanya kepada Ubay bin Ka'ab ya,
ayyu ayatin fi kitabillahi a'dhamu, yang manakah dari ayat-ayat di dalam kitab Allah itu yang paling agung ya. Qala, sahabat Nabi Ubay ibn Ka'ab menjawab ya, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui, seperti itu. Faraddadaha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya ya, miraran, beberapa kali ya pertanyaan tersebut. Ayu ayatin fi kitabillahi a'dhamu, kepada Ubay bin Ka'ab. Tsumma qala Ubay, setelah beberapa kali Nabi Muhammad mengulangi pertanyaannya, kemudian Ubay menjawab ya, ayatul kursi ya, ayat al-kursi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yahinnuka ilmu Aba Munzir ya, pastilah ilmu akan memberkahimu wahai Aba Munzir, seperti itu ya. Wasababu kauniha, dan sebab keadaannya ayat tersebut adalah a'dhama ayatin, sebab dari keadaannya ayat tersebut adalah a'dhama ayatin, yaitu seagung-agungnya ayat adalah lima istamalat, karena adalah dikarenakan apa-apa yang terkandung di atas ayat tersebut ya. Lima istamalat alaihi min itsbati asma'illahi wa sifatihi wa tanzihihi amma la yaliqu bihi. Sebab keadaan ayat tersebut menjadi yang paling agungnya dari ayat Al-Qur'an adalah karena apa-apa yang ayat tersebut mengandung atasnya, yaitu dari penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dan juga pensucian Allah dari apa-apa yang tidak layak dengan kebesaran dan kekuasaan Allah ya, seperti itu. Dengan apa-apa yang tidak layak dengan Allah, dengan apa yang tidak layak kepada Allah ya, sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah, seperti itu ya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, faqauluhu ta'ala, maka ucapan firman Allah Ta'ala di sini, Allahu la ilaha illahu, Allah itu tidak ada Tuhan ya selain Dia, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. La ma'buda bihaqqin illahu, yakni tidak ada yang disembah dengan kebenaran ya di sini, secara benar dengan kebenaran itu kecuali hanya Allah, illahu wa ma siwahu, dan apa-apa yang selain Allah, fa ibadatuhu, maka pengibadahan kepadanya itu min abtalil batili ya, dari yang paling sia-sia dari kebatilan ya, itu yang paling batilnya dari kebatilan, yang paling salahnya dari kesalahan, yang paling sesatnya dari kesesatannya, seperti itu. Dan apa-apa yang selain Allah itu, maka fa'ibadatuhu, maka pengibadahan kepadanya itu adalah yang paling sesatnya daripada kesesatannya, dari kesesatan, seperti itu. Kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya, al-hayyu ad-daimu ya, al-baqiyu alladzi lahu kamalul hayati ya, walladzi la sabila lil fana'i alaih, yang tetap ya, maksudnya di sini yang tetap, yang kekal. Al-hayyu itu yang maha hidup ya, yang tetap, yang kekal. Alladzi lahu kamalul hayati, yang baginya ada, yang bagi Allah itu ada kesempurnaan kehidupan ya. Walladzi, dan yang la sabila lil fana'i alaih, dan yang tidak ada jalan untuk sebuah kepanaan itu kepada Allah ya, tidak ada jalan kepanaan kepada Allah, seperti itu. Al-hayyul qayyum, kemudian lafaz al-qayyum di sini maha berdiri sendiri ya, maknanya al-qaimu bi nafsihi al-muqimu li ghairihi, itu Allah yang berdiri dengan dirinya sendiri, dan juga Allah yang mendirikan ya, yang menegakkan kepada yang selain Allah. Fahuwa ghaniyun, sehingga Allah itu kaya ya, an khalqihi, dari para makhluknya. Wa khalquhu muhtajun ilahi, dan para makhluknya itu adalah membutuhkan kepada Allah.
para makhluknya itu membutuhkan kepada Allah. Waqad warada annal hayyul qayyum, dan sungguh telah datang ya bahwasanya lafaz al hayyul qayyum ini wal ismul a'zam, ini adalah isim yang a'zam ya, yang paling a'zam, yang paling agung. Lafaz al hayyul qayyum itu adalah nama yang paling a'zam, yang paling agung. Yang kemudian alladzi idza du'aya Allahu bihi ajaba, yang apabila Allah itu dimintai doa dengan nama tersebut ya, dengan Al Hayyul Qayyum itu, Allah akan mengijabah doa tersebut ya. Ajaba. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan apabila Allah diminta ya dengan menyebutkan nama Al Hayyul Qayyum, a'ta, Allah berikan ya, pasti Allah berikan. Kenapa? Karena lidilalatil hayyu ala sifatil dzatiyati ya, karena ada petunjukan terhadap pada lafaz al hayyu ini, lidilalatil al hayyu, karena ada penunjukan ya pada lafaz al hayyu ini kepada ala sifatil dzatiyati, kepada sifat-sifat yang dzatiyah ya, sifat-sifat kepada zat Allah seperti itu. Wadilalatil qayyumu, dan karena ada penunjukan pada lafaz al-qayyum ini ala sifatil fi'liyati ya, kepada sifat-sifat perbuatannya Allah seperti itu. Fasifatu kulluha, sehingga sifat-sifat Allah itu seluruhnya ya, dari sifat-sifat tersebut tarji'u ila hadainil ismaini, itu kembali kepada dua nama yang karimain ini ya, yang mulia ini, al-azimah ini, yang agung ini. Semua sifat-sifat Allah itu seluruhnya kembali kepada dua isim ini ya, dua nama yang mulia dan yang agung ini. Walikamalu quyumiyatihi ya, dan juga sebab dari kesempurnaan kemaha berdiri sendiriannya Allah seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan ke lafaz la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidaklah rasa kantuk dan tidur ya bisa mengenai Allah. Asinatu nu'asu ya, maksudnya sinatu itu adalah rasa kantuk ya di sini. Nu'asu wa huwa naumun khafifun, dan ini adalah tidur yang ringan ya. Wa yakunu fil 'ain faqat, jadi keadaan tidur yang ringan itu adalah terjadi di mata saja ya, artinya otak dan hati tidak ikut hilang kesadaran ya, seperti itu. Wan naumu aqwa, dan yang namanya tidur itu lebih kuat ya, minas sinati, daripada kantuk seperti itu, daripada sinah. Wa huwa akhul maut ya, dan yang namanya an-naum itu akhul mauti, yaitu saudaranya kematian. Wa yakunu fil qalbi, dan yang namanya naum juga terjadi di dalam hati ya, dan juga otak juga ya, sebenarnya di dalam otak juga hilang kesadaran ya. Ayakunu fil qalbi ya, sehingga naum itu hilang juga kesadaran di hati dan otak ya. Kemudian lanjut ke kalimat selanjutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, bagi milik Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi ya. Malakan wa khalaqan wa abidan ya, itu secara kepemilikan dan juga secara penciptaan dan juga secara penghambaan, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Wa huwa yamlikul alam, maka Allah itu yang memiliki al-alam al-ulwi ya, al-alam al-ulwi wa sufli. Maka Allah yang memiliki alam yang ada di atas ya, dan juga alam yang ada di bawah, seperti itu. Mangdzalladzi ay la ahada ya, di sini istifham dengan makna penafian ya, maksudnya seperti itu. Siapakah yang bisa ya, siapakah yang ay la ahada ya, siapakah yang la ahada yasfa'u indahu, tidak ada seorang pun yang akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Di sini maksudnya seperti itulah, seperti itu ya. Asy-syafa'atu ya, kemudian Syekh menjelaskan kalimat asy-syafa'ah. Asy-syafa'atu mustaqatun,
Kalimat syafa'ah ini adalah mustaqah yang diturunkan dari minas syafa'i ya, dari syafi'i, adalah sebuah kalimat yang diturunkan dari syafi'i. Wahwa diddul witri ya, dan yang namanya syafi'i ini adalah kebalikan dari witri. Witri itu ganjil ya, berarti syafi'i ini adalah genap ya, seperti itu. Faka'anna syafi'a dhamma su'alahu ya ila su'ali ghairihi. Maka seakan-akan yang memberi syafaat itu mengumpulkan permasalahan-permasalahannya sampai dengan permasalahan-permasalahan yang selain yang punya dia ya. Fasayyarahu syafa'an ya. Kemudian dia mengubahnya permasalahan tersebut menjadi sebuah yang genap ya. Ba'da angkana witron, setelah sebelumnya permasalahan-permasalahan itu adalah ganjil, seperti itu. Itu dalam sisi bahasa ya, dalam ta'rif secara bahasa. Kemudian wasafa'atu di dalam secara istilah ya, ta'rifnya, definisinya secara istilah adalah su'alul khairi lil ghairi, itu permohonan kebaikan kepada yang selainnya, seperti itu ya. Bimakna ayyas'alal mu'minu rabbahu ayyaghfira dhunuba wa jara'ima ba'dul mu'minin. Dengan maknanya adalah seorang mukmin memohon kepada Tuhannya ya, agar Tuhannya mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan sebagian mukminin yang lain ya, orang-orang mukminin yang lain, seperti itu. Lakinnaha milkun lillahi subhanahu fala takunu illa biiznihi. Akan tetapi syafaah itu adalah miliknya Allah ya, milkun lillahi, milik Allah ya, syafaat itu subhanahu ta'ala. Fala takunu illa biiznih, maka syafaat itu tidak akan terjadi kecuali dengan izinnya Allah. Di sini biiznih bi amrihi, dengan perintahnya Allah ya, seperti itu. Wa dzalika likibriyaihi, dan ini terjadi karena keagungannya Allah ya, kebesarannya Allah, wa uzmatihi, dan juga karena keagungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu ya. La yastati'u ahadun ayataqaddama ilaihi bisyafaati indahu ya. Tidaklah seseorang itu sanggup untuk mendahului Allah ya dengan syafaat di sisi Allah, li ahadin ya, kepada seseorang ya. Tidak seseorang itu sanggup untuk mendahului Allah ya dengan syafaat di sisi Allah kepada seseorang yang lain, illa ba'da ayyudzana, kecuali setelah dia diberikan izin, seperti itu. Kemudian apa selanjutnya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui ya apa-apa yang berada di antara tangan-tangan mereka, wa ma khalfahum, dan apa-apa yang ada di belakang punggung-punggung mereka ya. Maksudnya adalah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya ilmuhu wa ibtila'uhu ya muhaytum bil umuril madiyah wal mustaqbalah. Di sini ilmunya Allah dan juga pelingkupannya ya, ittala', yaitu pelingkupannya Allah itu muhaytun, itu mencakup ya, mencapai kepada umur perkara-perkara yang telah lewat dan kepada perkara-perkara yang akan datang ya, yang belum terjadi. Fala yakhfa alaihi minha syai'un, sehingga sesuatu pun tidaklah tersembunyi dari Allah, dari sesuatu pun dari sebagian dari sesuatu pun yang termasuk umur-umur yang tadi ya, perkara-perkara tersebut tidak tersembunyi bagi Allah, seperti itu ya. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, dan tidaklah mereka ya tidak bisa menggapai, melingkupi ya terhadap sesuatu dari ilmunya Allah ya, illa bima syaa, kecuali dengan apa-apa yang Allah kehendaki. Maksudnya di sini adalah al-ibadu la ya'lamuna syai'an, hamba-hamba itu tidaklah mengetahui, mereka tidak mengetahui sesuatu ya, min ilmillah, dari ilmunya Allah, illa ma 'allamahumullahu iyyahu, kecuali apa-apa yang Allah mengajarkan ilmu tersebut ya kepadanya. Ala alsinati rusulihi, yaitu atas
mengajarkan dengan cara atas lisan-lisannya para rasulnya Allah, atau dan juga wabi turukin wa asbabin mutanawwi'ah ya, dan juga selain dengan lisan-lisannya para rasulnya, para rasul-rasul Allah, dan juga ada dengan jalan-jalan yang dan sebab-sebab yang berbagai macam ya di sini, seperti ilmu tentang sains ya, kimia, fisika, matematik, itu tidak didapatkan dari lisan-lisan para Rasulullah ya, lisan-lisan para Rasulnya Allah, tetapi didapatkan dari pentelaahan ya, juga didapatkan dari pemunculan ide, teori seperti itu ya. Ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu sains itu didapatkan dengan pentelaahan ya, dan juga otak manusia juga diberikan rezeki oleh Allah, itu seperti itu ya, sehingga bisa memunculkan teori-teori yang bisa mengungkap sebagian kecil dari ayat kauniyahnya Allah di dunia ini, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wasi'a kursiyuhu samawati wal arda, yaitu kursinya Allah itu seluas langit dan bumi ya. Kursiyuhu subhanahu qila innahu al-ars, kursinya Allah itu subhanahu wa ta'ala dikatakan bahwa semuanya kursinya itu adalah al-arsu, yaitu ars ya. Wa qila innahu ghairuhu, dan dikatakan juga sesungguhnya kursinya Allah itu adalah yang selain ars. Faqad warada annahu mawdi'al qidamain ya, dan sungguh telah dibawakan bahwa sesungguhnya kursinya Allah itu adalah tempatnya dua kaki ya di sini ya. Wa huwa kursiyun balagha min 'uzmatihi wa sa'atihi wa annahu wasi'al samawati wal arda, dan dia kursi tersebut mencapai ya, dengan keagungannya dan juga dengan keluasannya itu, annahu dia bahwa semuanya kursi tersebut mencapai langit seluasnya, mencapai luas langit dan bumi ya, mencapai luasnya mencapai langit-langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidaklah membebani Allah ya menjaga keduanya, yaitu menjaga langit-langit dan bumi, tidaklah membebani Allah. Ai la yukrithuhu wala yusaqqi alaihi wala yuthqiluhu hifdzul alam, tidaklah membebani Allah, tidaklah memberatkan Allah, tidaklah memberatkan Allah ya, menjaga alam al-ulwi wasufli ya, menjaga alam yang di atas dan juga alam yang ada di bawah, seperti itu. Li kamali qudratihi wa quwwatihi, karena sempurnanya kemampuan Allah dan kekuatannya Allah, seperti itu ya. Kemudian wa huwal aliyyu ay lahul al-ulu ya, dan Allah itu al-ali, makanya maha tinggi. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan memaksudkan di sini yakni bagi Allah al-ulu ada ketinggian ya, al-uluwul mutlaqu, al-ulu dzati, yaitu ulu ketinggian secara zatnya, bikaunihi fawqa jami'i makhluqati, dengan keadaannya Allah itu di atas segala seluruh makhluknya ya, seperti itu. Alal arsy istawa, di atas ars Allah bersemayam ya, Allah maha tinggi. Toha ayat 5. Wa ulul qadri ya, dan juga tingginya kemampuannya Allah ya. Falahu kullu sifatul kamali, maka bagi Allah kullu sifatil kamali, bagi Allah seluruh sifat-sifat kesempurnaan, wa nu'util jalali ya, dan juga seluruh atribut-atribut keagungan ya, seperti itu. Wa ulul qahri fa huwal qadiru ala kulli syai'in, dan juga tingginya kekuasaannya Allah, fa huwal qadiru, sehingga Allah itu mampu atas segala sesuatu ya. Al-qadiru ala kulli syai'in, al-mutasarrifu fi kulli syai'in, dan juga Allah yang merubah-rubah terhadap segala sesuatu. La yamtani'u alaihi syai'un, tidaklah sesuatu itu bisa mencegah Allah. Seperti itu ya, sesuatu tidak bisa mencegah Allah. Al-azim ya, wa huwa al-aliyyul azim alladzi lahul jami'u sifatil uzma,
yang baginya Allah itu ada keseluruhan dari sifat-sifat jami'u sifatil uzmah ya, dari sifat-sifat keagungan. Walahu ta'zimul kamil, dan bagi Allah ada ta'zimul kamil yang pengaguman yang sempurna ya. Dan bagi Allah ada pengagungan yang sempurna fi qulubi anbiya'ihi, di dalam hati-hati para nabi-nabinya ya, wa malaikatihi, dan juga pada malaikat-malaikatnya, wa ibadihi al-mu'minin, dan juga di dalam hati para hamba-hambanya yang beriman, seperti itu. Fahaqiqiyu bi ayatin tahtawi ala hadhil ma'ani ang takuna a'dhamu ayatin fil Qur'an. Maka hakikatnya ya terhadap ayat tersebut yang ayat tersebut kandung ya, ala hadhil ma'ani, atas mana-mana yang telah disebutkan di atas ya. Hakikat tersebut ang takuna, bahwa keadaan ayat tersebut adalah a'dham ayatin ya, a'dham ayatin fil Qur'an, yaitu paling agungnya dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an ya, seperti itu, yaitu ayat Al-Kursi. Wa ang tahfadhu ya qari'aha minasyururi wasyayatini ya, dan juga ayat kursi tersebut itu menjaga orang yang membaca ayat tersebut ya, menjaga orang yang membacanya dari keburukan dan juga dari syaitan-syaitan ya, seperti itu. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wasyahidu minha, dan bukti dari ayat Al-Kursi adalah ayat Al-Kursi, annallaha jama'a fiha fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafyi wal itsbat. Bukti bahwasanya Allah mengumpulkan di dalam ayat Al-Kursi tersebut, mengumpulkan apa-apa yang dengannya Allah mensifati dan menamakan dirinya sendiri ya, yaitu mengumpulkan penafian dan pengitsbatan, penolakan dan penetapan ya. Di situ faqad tadammanat itsbatu sifatil kamali, maka sungguh ayat tersebut telah mengandung penetapan sifat-sifat kesempurnaan ya, wa nafyil naqsi, dan juga itsbata sifatil kamali wa nafyal naqsi ya anillah, dan juga menolak kekurangan sifat-sifat kelemahan ya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Fa fi qoulihi Allahu la ilaha illahu nafyul ilahiyah amma siwahu wa itsbatuha lahu ya. Maka dalam firman Allah la ilaha illahu, di situ ada penafian ya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, ada penafian ilahiyah. Di sini nafyul ilahiyati amma siwahu, dari apa-apa yang selain Allah, wa itsbatuha lahu, dan menetapkan sifat ilahiyah tersebut kepada Allah saja ya. Allah la ilaha illahu, seperti itu. Jadi ada penafian la ilaha illahu, illahnya ini mengisbatkan. Kemudian wa fi qoulihi al hayyul qayyum itsbatul hayati wal quyumiyati lahu ya. Di sini ada penetapan kehidupan dan juga kemaha berdirian sendirinya Allah ya, kepada Allah. Ada penetapan itu kepada Allah. Wa fi qoulihi la ta'khudhuhu sinatu wala naum nafyus sinati wan naumi ya anhu. Ini ada menafikan rasa kantuk dan tidur dari Allah ya, seperti itu. La ta'khudhu sinatu wala naum, rasa kantuk dan rasa tidur tidak bisa menghinggapi Allah ya. Di sini ada penafian terhadap rasa kantuk dan tidur dari Allah, seperti itu. Wa fi qoulihi lahu ma fis samawati wa ma fil ard itsbatul mulkiyatihi ya, pengibatan kepemilikannya Allah al-kamilati yang sempurna ya, lil alamin, kepada seluruh alam, al-ulwi, alam yang di atas, dan juga wasufli, dan juga alam yang di bawah. Kemudian wa fi qoulihi, dan pada firman Allah, man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa bi idznih nafyu syafa'ah. Di sini ada penafian syafa'ati 'indahu bi ghairi idznihi, yaitu penafian syafa'ah di sisi Allah dengan tanpa izinnya Allah ya. Likamali uzmatihi, karena sempurnanya keagungannya Allah, wa ghinahu, dan juga sempurnanya kekayaannya Allah, an khalqihi, dari makhluk-makhluknya.
Kemudian wa fi qawlihi, dan pada firman Allah Ta'ala, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum itsbatul kamali li ilmihi, ya. Ada di sini pengisbatan atau penetapan sempurnanya ilmunya Allah, bikulli syai'in madiyan aw mustaqbalan, yaitu penetapan kesempurnaan ilmunya Allah kepada segala sesuatu, ya, mau yang telah berlalu ataupun yang belum terjadi atau yang mustakbalan, seperti itu. Wa fi qawlihi, dan di dalam firman Allah yang ini, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, bayanun, di sini ada penjelasan, ya, bayanu hajatil khalqi ilaihi, penjelasan kebutuhannya para makhluk kepada Allah, wa itsbatu ghinahu, ya, dan juga mengisbatkan kekayaannya Allah dari mereka, itsbatu ghinahu anhum, pengisbatan atau penetapan kekayaannya Allah dari mereka, ya, seperti itu. Wa fi qawlihi, dan di dalam firman Allah, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, itsbatu kursihi, ya, ada pengisbatan atau penetapan kursinya Allah, wa itsbatu kamali 'azmatihi, dan juga ada penetapan sempurnanya keagungan Allah, ya, wa jalalatihi, ya, dan juga kesempurnaan, ada pengisbatan kesempurnaan ke jalalatihi, ya, kemuliaannya Allah, seperti itu. Ada penetapan kesempurnaan keagungannya Allah dan kemuliaannya Allah. Wa sawural makhluqatu binisbati ilahi, dan kecilnya para makhluk-makhluk tersebut, ya, dengan menisbahkan kepada Allah, ya, seperti itu. Dengan membandingkan kepada Allah, sangat kecil para makhluk tersebut. Wa fi qawlihi wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan di dalam ucapan Allah, di dalam firman Allah, wala ya'uduhu hifdhuhuma, tidaklah memberatkan Allah, ya, menjaga keduanya, nafyul ajzi, ya, wa ta'adhi anhu subhanahu, yaitu ada menafikan kelemahan, ya, dan juga kelelahan, menafikan kelemahan dan juga kelelahan dari Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala, seperti itu, ya. Di sini ya, kelemahan, ketidakberdayaan, dan juga kelelahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sinilah wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidaklah memberatkan atau menyusahkan Allah menjaga keduanya. Di sini ada menafikan kelemahan dan juga kelelahannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi qawlihi wa huwal 'aliyyul 'azim, dan di dalam firman Allah, dan Allah itu maha tinggi, maha agung, ya, itsbatul 'ulu wal 'uzmati lahu subhanahu. Di situ ada pengisbatan ketinggian Allah dan juga pengisbatan keazimannya Allah, ya, keagungannya Allah, seperti itu. Kemaha besarannya Allah, ya. Oke. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wa qaulul musannifi, ya, rahimahullah, dan ucapannya musannif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walihadza kana man qara'a hadhil ayata, dan karena inilah orang yang membaca ayat tersebut fi lailatin, dalam suatu malam, orang tersebut itu lam yajal alaihi minallahi hafidun, tidaklah hilang, ya, atas dia dari Allah penjagaan, seperti itu, seorang penjaga. Wala yaqrabuhu syaitanu, dan juga syaitan tidak bisa mendekatinya, ya, hatta yusbiha, sampai dia memasuki waktu subuh. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan di sini, yushiru ila ma rawahul Bukhari, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan isyarat kepada apa-apa yang Al-Imam Bukhari telah meriwayatkan itu, ya, yaitu memberikan isyarat kepada hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, ya, fi sahihi, di dalam sahihnya Al-Bukhari, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, ya, semoga Allah meridhai beliau, wa fihi, dan dalam hadis tersebut berbunyi, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi, apabila engkau telah bersiap-siap, ya, kepada tempat tidurmu, maka bacalah
ayat Al-Kursi ya, ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illahul Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum hatta takhtima, sampai engkau menyelesaikan al-ayah tersebut ya. Hatta takhtimal ayata fa innaka la yajala, karena sungguhnya engkau itu tidaklah hafidun ya, la yajala alaika minallahi hafidun, tidak akan hilang ya atasmu dari Allah seorang penjaga. Wala, dan juga wala yaqrabaka syaitan, dan setan tidak akan bisa mendekatimu ya, hatta tusbiha, sampai engkau masuk waktu subuh, seperti itu al hadis. Wa syaitanu yutlaqu ala kulli mutamarridin ya atin, itu syaitan itu diistilahkan kepada setiap orang-orang yang pemberontak ya, setiap yang suka memberontak, dan juga atin ya, dan juga yang minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia ya. Di situ maksudnya adalah yang kurang ajar juga ya. Yutlaqu ala kulli mutamarridin, yang namanya setan itu istilah yang dilepaskan kepada setiap yang suka memberontak dan juga kurang ajar dari kalangan jin dan manusia, yaitu min syatona ya, min syatona idza ba'uda, dari kata awalnya satmun atau syatona ya, idza ba'uda, ketika dia telah menjauh. Sumya bidzalika libu'adihi ya, dinamakan dengan itu karena jauhnya ia min rahmatillah, dari rahmatnya Allah, dari jauhnya ia dari kasih sayangnya Allah ya, seperti itu. Au min syapo ya, yasipu idza istadda, ataupun bisa dari fi'il ya, syapo yasipu idza istadda. Itu yang dahsyat ya di sini ya, maksudnya seperti itu. Mungkin pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.